Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan di kesempatan yang sekarang saya ingin mengetengahkan sebuah bahasan dengan judul Sampai di manakah perjalanan budak Angon atau Satrio Piningit sekarang? Perang besar dan perang goib. Saat ini budak Angon atau Satrio Piningit berada dalam keadaan tempaan akhir, di mana beliau ini sedang dimatangkan, ibaratnya pedang. Beliau siap untuk mendapatkan celupan terakhir sebelum beliau digunakan sebagai senjata untuk sesuai dengan peruntukannya sebagai pedang. Keadaan beliau sudah sangat berkilau, sudah sangat terlihat kalau beliau adalah sosok pedang yang sangat tajam. Itulah sebabnya beliau sangat berkaitan dengan yang namanya peperangan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berada dalam masa-masa peperangan. Meskipun kita harus banyak bersyukur, banyak memanjatkan rasa-rasa penuh syukur dikarenakan karunia yang maha besar terhadap kita, yaitu bahwasanya di negara kita ini dihindarkan dari peperangan secara fisik antar manusia, dan diizinkannya peperangan secara goib, yaitu peperangan yang tidak melibatkan perang fisik antar manusia. Sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia sekalian, budak Angon atau Satrio Piningit sebagaimana digambarkan oleh sebuah gambaran dari sebuah sumber yang kelak mungkin bisa jadi akan sahabat ketahui dari mana sumbernya, atau bisa jadi sekarang juga bisa diketahui dari mana sumbernya, bahwa beliau sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini akan mengalami pencelupan terakhir sebelum beliau dinobatkan sebagai pemimpin kita. Beliau saat ini, sesuai dengan kabar yang telah sampai kepada saya, dan kabar itu muncul melalui perantaraan mimpi, bahwa beliau akan segera keluar dari tempat tinggalnya saat ini. Entah kemana, yang jelas beliau akan keluar dari tempat tinggalnya dan berpindah tempat tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang peperangan, kita bisa melihat, kita bisa membaca di luar sana sudah terjadi peperangan yang dimulai dari wilayah Rusia yang berperang dengan Ukraina, dan menurut kabar beritanya Rusia ini sudah menyatakan siap untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Bisa jadi dari situlah
gambaran yang disampaikan oleh leluhur kita, yaitu beliau Prabu Jayabaya, mengenai Cina Londo Mung Sejodo, tinggal Cina dan Belanda atau Cina dan bule hanya tinggal sepasang, diibaratkan demikian, sedangkan Jawa tinggal separuh. Artinya negeri kita itu orang-orangnya hanya tinggal separuh. Dan khusus untuk wilayah kita, kejadiannya bukan dengan perang secara manusia lawan manusia, melainkan peperangan secara goib yang itu lebih besar melibatkan alam, di mana digambarkan oleh leluhur kita Prabu Siliwangi dengan terjadinya meletusnya gunung gede diikuti oleh 7 gunung lainnya, dan digambarkan oleh leluhur kita yang lainnya yaitu Prabu Jayabaya tentang terjadinya lindu kaping pitu, sedina kaping pitu, terjadinya gempa bumi sehari sebanyak 7 kali. Itu juga merupakan sebuah gambaran bahwasanya gempa bumi itu tidak ada henti-hentinya, dengan kekuatan dari yang kekuatan kecil sampai dengan kekuatan yang besar. Dan sebagai imbas dari gempa bumi juga akan terjadi tsunami, akan terjadi longsor, dan hal-hal yang sangat mengerikan lainnya berkaitan dengan keadaan bencana alam. Sahabat tukang kebun dan kucing yang setia, dengan demikian, dengan gambaran yang sampai kepada saya bahwasanya beliau Budakangon atau Satrio Piningit ini akan segera keluar dari tempat tinggalnya, itu artinya bencana-bencana tersebut akan segera terjadi dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Kita bisa melihat dengan aktifnya gunung-gunung di wilayah kita Indonesia dan terutama di wilayah Jawa, dari Krakatau di ujung barat, Merapi di tengah, Semeru di timur. Dan saya berharap, saya berdoa bahwasanya Krakatau, khusus untuk Krakatau, itu akan menjadi aman. Saya sungguh berdoa bahwasanya Krakatau akan menjadi gunung yang bisa ditempati oleh manusia, atau kalau tidak minimal oleh makhluk lainnya berupa tumbuh-tumbuhan ataupun satwa hewan, hingga minimal berakhirnya masa hidup Islam di bumi ini, di mana beliau Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa usia umat Islam itu hanya 1500 tahun. Saya sungguh sangat berharap, saya sungguh sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Krakatau aman hingga masa usia umat Islam selesai. Amin, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun gunung yang digambarkan oleh beliau Prabu Siliwangi sebagai gunung gede yang akan bitu meletus hebat, saya serahkan ke tangan Allah gunung yang manapun kecuali Gunung Krakatau. Dan ada satu tempat di mana tempat tersebut mau tidak mau akan menjadi tempat yang hancur lebur berhubungan dengan gunung, berhubungan dengan gempa bumi, berhubungan dengan tsunami, dan berhubungan dengan hal-hal lainnya yang melibatkan angin, air, api, tanah, seluruh kekuatan alam. Di situ akan merajalela, di situ akan mengganas, bukan karena sesuatu yang berasal dari luar wilayah itu sendiri, akan tetapi berasal dari perbuatan mereka sendiri. Itu adalah sebagai pembalasan atas seluruh kelakuan mereka dari masa zaman tertentu di masa nenek moyang mereka hingga saat ini. Dan saya sungguh tidak bisa memohonkan sesuatu yang baik untuk hal itu, dalam artian saya menyerahkan seluruhnya kepada